lokal. Nah, tradisi keagamaan ini kemudian berubah atau menunjukkan wajah baru itu ketika muncul agama-agama Abrahamik atau agama-agama yang basisnya adalah teks. Agama-agama adalah basis agama ini adalah teks. Nah, ada sesuatu yang menarik sebetulnya sampai di sini karena pada akhirnya ketika kita membicarakan tentang level kanonikal ini yang disebut dengan Pak Amin di buku ini level kanonikal, itu sebetulnya kita sedang membicarakan tentang diri kita, tentang agama kita. Nah, ini sebetulnya yang menurut saya adalah kritik yang konstan sekali dari Pak Amin Abdullah. Kritik yang itu dicurahkan bertubi-tubi pada kami sebagai murid-muridnya, baik di ruang kelas maupun di berbagai forum, bahwa bisa dikatakan sampai sekarang ini kajian keislaman kita itu mentok di wilayah yang disebut oleh Pak Amin adalah ulumuddin. Ulumuddin itu sifatnya doktrinal, normatif, dan sepenuhnya basisnya adalah teks itu sendiri. Jadi kalau semua hal yang kita hadapi itu kalau tidak ada dalilnya, itu dianggap bahwa itu tidak menjadi bagian dari ad-din. Tidak dianggap sebagai bagian dari ulumuddin, karena basis dari ulumuddin itu adalah teks. Nah, kalau kita compare ini dengan religious studies yang ada di Barat, misalkan, yang ada di Barat, saya juga menggunakan referensi yang sama, dan referensi ini pun karena direkomendasikan oleh guru kami, yaitu Profesor Amin, untuk dibaca, yaitu bukunya yang diedit sekaligus juga penulis, itu adalah Carl Ernst dan Richard C. Martin, yang judulnya Rethinking Islamic Studies, From Orientalism to Cosmopolitanism. Itu kami semuanya mengkopinya dari bukunya Pak Amin. Jadi sebetulnya kalau di Barat, kajian-kajian keagamaan atau yang disebut dengan religious studies itu awalnya adalah biblical studies yang sifatnya parokial. Nah, di mana kajian keislaman awalnya muncul? Kajian keislaman awal muncul itu menjadi bagian dari kajian wilayah atau area studies. Nah, dari sinilah kemudian muncul orientalisme. Nah, di sisi lain sebetulnya pada perkembangan berikutnya Islamic religious yang banyak memanfaatkan ilmu-ilmu sosial humaniora termasuk sains dengan pendekatan kritis, basisnya adalah filsafat kritis, itu sebetulnya hal yang baru. Itu baru muncul era 80-an. Jadi praktis sebetulnya kajian keislaman sebelum itu didominasi oleh semangat orientalisme dengan semangat penundukan yang melihat orang lain termasuk Islam itu sebagai objek. Jadi relasi yang dibangun adalah relasi subjek-objek. Nah, yang menarik adalah bahwa kajian keislaman kita ketika di Barat itu sudah memasuki fase post-orientalism atau yang disebut oleh Richard C. Martin dengan istilah cosmopolitanism, di mana antar kelompok agama, antar pegiat studi agama itu saling bertemu, saling menyapa, memperkaya studinya dengan berbagai pendekatan sejarah, fenomenologi, dan juga mulai memasukkan banyak sekali isu, mulai dari gender, isu konflik, human rights, banyak sekali. Nah, tapi sebetulnya di Islam itu menurut saya setidak-tidaknya kalau melihat fenomena di Indonesia, justru mulai ada bandul yang bergerak ke belakang, yang disebut dengan Martin van Bruynesen dengan istilah konservative turn. Kita tahu bahwa selama Orde Baru di tahun 80-an, 90-an, kita memiliki orang-orang yang luar biasa, misalkan almarhum Nurholis Majid. Salah satu tokoh yang selalu
didorong atau yang diperkenalkan itu adalah Marshall Hudson. Marshall Hudson ini adalah salah seorang ilmuwan yang menyetujui Islam dengan semangat orientalisme itu. Ada Talal Asad, ada Fajrul Rahman dan sebagainya. Itu adalah ketika Al-Fikrul Islami udah bergerak ke arah dirasa Islamiyah, atau yang dalam konteks religious studies ini udah bergerak dari orientalism ke post orientalism atau cosmopolitanism. Tapi kita justru bergerak mundur. Sekarang ini kajian-kajian keislaman yang memanfaatkan berbagai pendekatan ilmu-ilmu sosial humaniora, bahkan sains, itu dituduh sebagai satu kajian yang tidak otoritatif. Banyak labelnya. Apakah dilabeli sebagai liberal, apakah dilabeli sebagai agen barat, apakah dilabeli sebagai neo-orientalis, macam-macam. Tapi bahwa menurut saya ini menunjukkan ketika studi agama atau religious studies yang mulai bergerak untuk membuka diri terhadap berbagai pendekatan, di mana relasi yang dibangun ketika kita berhubungan dengan orang lain adalah subjek atau intersubjektivitas, tapi kita justru bergerak ke belakang untuk selalu melakukan penundukan. Ketika kita berbicara tentang agama kita sendiri, kita akan selalu berbalik ke belakang, ke arah bahkan tidak hanya al-fikrul islami, tapi tetap di ulumuddin. Ketika kita bergerak keluar, kita tetap meletakkan diri kita sebagai seorang orientalis, di mana orientalisme itu kita anggap sebagai sebuah kejahatan, tapi kita sendiri ketika memperlakukan orang lain atau kelompok keyakinan lain, itu nggak ada bedanya bahwa kita adalah orientalis baru yang selalu ingin melakukan pendudukan dan selalu menudingkan jari kita, kelompok itu sebagai sesuatu yang salah, dan kemudian kita menutup diri kita. Nah, oleh karena itu menurut saya buku ini menjadi buku yang sangat penting, sangat penting untuk kita baca, karena satu, pada akhirnya kita tidak mungkin akan berhenti di wilayah ulumuddin atau al-fikrul Islam. Karena kalau itu yang terjadi, maka sepenuhnya pemikiran keislaman kita ya akan tetap bersifat parokial. Parokial itu adalah sempit, picik, close minded, itu yang disebut dengan parokial. Kita harus bergerak keluar untuk berani memanfaatkan berbagai pendekatan keilmuan yang sedang berkembang luar biasa saat ini. Itu ke dalam dan keluar. Saya kira buku ini mengajari kepada kita bahwa kita harus mulai menjadi bagian dari manusia kosmopolit, manusia global. Kita harus berbicara dengan bahasa yang diakui bersama, norma-norma universal, tidak selalu dalam kacamata penundukan timur barat, Islam Kristen, Islam non-Islam, selalu seperti itu. Kalau itu yang selalu kita lakukan, maka sebagai ilmuwan kita akan mandek dan kita akan menggeser peradaban ini menjadi peradaban yang mati di masa lalu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Semoga, sekali lagi saya mohon maaf kepada Profesor Amin atas kelancangan saya sebagai seorang murid membedah karya penjenengan. Terima kasih. Saya kembalikan pada Mas Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bang Sinung. Jadi memang santri itu tidak boleh melanggai gurunya. Harus tawaduk. Harus tawaduk. Ada beberapa hal yang saya kira sangat menarik tadi. Jadi yang pertama tadi sampaikan pendekatan studi Islam mengalami jalan mundur. Karena tadi itu asumsi dan persepsi atau labelisasi yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang ingin melakukan rekonstruksi maupun dekonstruksi terhadap studi Islam itu juga memang menjadi sangat berat di masyarakat ya. Jadi ini juga menjadi beban
bagi kelompok-kelompok progresif Muslim yang ingin mencoba melakukan kajian-kajian kolaborasi maupun interkoneksi dan sebagainya. Nah, saya kira ada dua hal tadi. Yang kedua, untuk menuju ke peradaban yang lebih baik dalam konteks kajian studi Islam, saya teringat pada saat kuliah itu ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah rekonstruksi paradigmatik terhadap studi Islam, dan yang kedua adalah rekonstruksi metodologi dalam kajian-kajian studi Islam. Nah, selanjutnya untuk pembedah yang kedua, kita sapa Ustadz Dr. Maksun Jayadi untuk menyampaikan kajiannya. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Walladzi arsala rasulahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Prof. Amin Abdullah yang saya hormati dan saya banggakan, Mas Inung tadi ya, Dr. Ahmad Inung yang sudah menyampaikan paparannya. Pak Dr. Sholihul Huda waktu memberitahu saya bahwa Prof. Amin akan hadir, saya langsung iyakan karena kebutuhan saya itu merefresh, merefresh sehingga bisa ketemu kembali dengan beliaunya, dan alhamdulillah testimoninya banyak yang mengaku sebagai santri dari Pak Amin Abdullah ini. Jadi alhamdulillah. Nah, pertama saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf pada Prof. Amin Abdullah. Ini orang yang lebih junior membedah karya dari yang lebih senior. Jadi ini saya lebih tepat memberi catatan-catatan dan mungkin semacam pertanyaan gitu ya, agar nanti bisa lebih dijelaskan, dipaparkan oleh penulis buku ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, buku ini tingkat kepentingannya luar biasa. Tetapi untuk membaca buku ini sebenarnya akan lebih baik kalau kita ini mengikuti dari awal. Jadi Prof. Amin Abdullah ini salah satu tokoh yang konsisten ingin melakukan ya perubahan cara berpikir dalam memahami agama, khususnya membaca teks. Jadi ini merupakan satu entry point yang bagus bagi kita umat Islam. Nah, sebelum buku ini, mohon maaf saya sedikit berbasis Muhammadiyah. Jadi sebelum buku ini hadir, ada sebuah buku yang agak kecil namanya Fresh Ijtihad. Nah, itu isinya berkaitan dengan manhaj pemikiran keislaman Muhammadiyah di era disrupsi. Itu bagi kalangan kader-kader Muhammadiyah saya kira penting, terutama teman-teman mahasiswa di prodi studi agama-agama. Lalu akan lebih bagus lagi kita membaca buku-buku sebelumnya. Saya kira pertama kali Prof. Amin Abdullah ini menulis sebuah buku yang cukup menyentak di
kalangan akademisi, yaitu buku tentang normativitas atau historisitas dalam studi agama. Saya kira buku itu awalnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengawali dengan membaca buku itu menjadi starting point ya untuk mengikuti perkembangan pemikiran Prof. Amin Abdullah. Ada lagi buku yang merupakan kelanjutan itu, yaitu pendekatan integratif dan interkonektif. Itu yang dikenal oleh teman-teman di UIN, buku sarang laba-laba, itu karena di dalamnya ada gambar sarang laba-laba. Artinya dalam studi keagamaan, khususnya studi Islam, itu memang dibutuhkan multi method, nah, gitu, multi pendekatan. Nah, saya kira ini keistimewaan dari Prof. Amin Abdullah, dan kemudian yang GRACE sekarang ini adalah tentang multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Metode studi agama dan studi Islam di era kontemporer. Saya tidak memberikan banyak komentar, tetapi apa yang saya baca dari buku ini sungguh-sungguh merupakan ya tantangan bagi kita, para akademisi Islam, bahwa fokus dari buku ini yang saya baca nanti akan diulas lebih lanjut oleh Prof. Amin Abdullah. Di bagian 4 itu halaman 135. Ini Prof. Amin telah melakukan sebuah lompatan itu ya, tentang pendekatan studi filsafat keilmuan Islam. Itu di situ ada 4 checklist yang penting. Yang pertama basis nilai atau yang lebih dikenal dengan al-qiyam al-asasiyah. Al-qiyam al-asasiyah. Yang kedua visi peradaban yang dikenal dengan ru'yah al-hadariyah dari kata hadarah. Yang ketiga strategi keilmuan yang dikenal dengan al-istiratijiyah al-ma'rifiyah, istilah-istilah Arab. Dan yang keempat pembaharuan pemikiran Islam atau tajdid usul al-fikr al-islami. Nah, ini mengingatkan kita kepada buku-buku yang pernah muncul dari pemikiran para pemikir-pemikir kontemporer, sehingga memerlukan kajian-kajian yang lebih intens dari para akademisi Islam, terutama dari kalangan kita dan kalangan prodi studi agama-agama. Kalau tadi disebut oleh Pak Solihul, studi agama-agama ini tinggal di UM Surabaya, itu maksudnya prodi studi agama di PTM maksudnya. Begitu Pak Solih ya? Satu di PTM. Oh, di PTM ya. Ya mudah-mudahan ini terus berkembang nih. Salah satu penulis yang mengilhami banyak pemikir Islam ini adalah Al-Jabiri. Dia melakukan kritik nalar Arab. Sebenarnya yang beliau inginkan adalah kebangkitan umat Islam. Jadi ketika menyaksikan perang bertahun-tahun dengan Israel yang tidak pernah menang gitu ya. Mungkin kemudian dia melakukan satu pola baru. Jadi jihadnya itu bukan jihad lil mu'aradah, bukan jihad melawan, tetapi jihad lil muwajahah. Jadi jihad dengan menghadapi.
bukan melawan, tapi menghadapi. Menghadapi itu ya salah satunya dengan pemikiran. Jadi Abid Al-Jabiri ini melakukan satu lompatan pemikiran itu yang kemudian dikenal dengan kritik nalar Arab. Nah, dalam kritik nalar Arab ini beliau menganggap bahwa at-turath wa tajdid itu penting bagi para akademisi, para pemikir Islam. Jadi turath itu bukan sesuatu yang masuk museum dan tidak bisa dibuka kembali. At-turath itu perlu dibuka kembali sehingga menambah wawasan untuk melakukan pemikiran-pemikiran lebih visioner, lebih ke depan. Nah, Al-Jabiri mengemukakan tiga nalar, gitu ya. Nalar irfani, nalar bayani, dan nalar burhani. Nah, kelihatannya di buku ini, Prof. Amin mengambil salah satunya yaitu nalar irfani. Nalar irfani itu adalah metodologi berpikir berbasis direct experience, gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman yang ada. Nah, itu bisa dilihat pada bagian yang kelima dalam buku ini, halaman 221. Nah, di buku itu beliau mengemukakan, mengedepankan ya tentang pendekatan irfani dalam multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin keilmuan. Nah, ini yang saya kira patut kita baca. Ketika Prof. Amin Abdullah menjadi Ketua Majelis Tarjih itu di era kepemimpinan Prof. Amin Rais. Ketika Pak Amin Rais menjadi Ketua PP Muhammadiyah, beliau mengangkat Prof. Amin Abdullah ini sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Pemikiran Islam. Dan itu merupakan juga lompatan gitu ya, yang selama itu belum pernah ada. Majelis Tarjih ya Majelis Tarjih gitu aja. Nah, ini kemudian ditambah Majelis Tarjih dan Pemikiran Islam. Sehingga Prof. Amin Abdullah salah satu yang dilakukan, kalau tidak salah itu pada Munas Tarjih di Jakarta tahun 2000 kalau tidak salah ya. Itu yang mengesahkan, ini saya anggap bahasa saya itu nalar irfani, nalar bayani, dan nalar burhani di dalam ketentuan atau metode istinbat di dalam tarjih atau majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan sempat terjadi pro kontra itu, tetapi akhirnya sampai sekarang Ketua PP Muhammadiyah Prof. Haidar Nasir sering mengutip betapa pentingnya paradigma pemikiran irfani ini. Jadi saya kira itu jadi titik tekan Prof. Amin Abdullah pada nalar irfani ini betul-betul menyajikan sesuatu yang penting. Nah, yang terakhir di bagian kelima ini penekanannya pada tasawuf dan ihsan. Ini beberapa tahun yang lalu saya pernah mengikuti kajian Ramadan di PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Temanya adalah tentang ihsan dan tasawuf itu ya. Meskipun di Muhammadiyah ini tidak populer kata tasawuf, tetapi inti ajaran tasawuf itu banyak dilakukan, diamalkan oleh para pimpinan Muhammadiyah dalam tanda petik ya. Salah satunya yang pernah disampaikan waktu itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Mitsuo Nakamura tentang benarkah di Muhammadiyah ini tidak ada tasawuf.
Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ternyata sangat subur di Muhammadiyah itu. Jadi di antara sekian banyak orang-orang yang menjadi ketua pimpinan Muhammadiyah adalah mereka-mereka yang hidupnya sangat sederhana, zuhud, dan lain sebagainya. Mungkin dalam pengertian zuhud yang harus diberi makna, ya. Karena pernah ditulis oleh Profesor Dr. Hamka bahwa ketika sahabat bertanya kepada Nabi, dullani amalan yadkhulunil jannah. Jadi wahai Rasul, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang apabila aku lakukan bisa mengakibatkan masuk surga. Qala zahid, zuhudlah kamu, katanya. Nah, oleh Hamka, zuhud itu bukan menolak dunia, bukan menolak kemewahan, tetapi zuhud itu orang yang tidak diperbudak oleh dunia. Dalilnya, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Nah, kesimpulan dari pengajian Ramadan itu bahwa di Muhammadiyah itu istilah tasawuf itu ya ihsan itu yang cocok. Karena kalau istilah tasawuf itu memang tidak ada di zaman Nabi dan sahabat, sedangkan ihsan itu ada dasar teologisnya. Misalnya hadis Nabi atau beberapa ayat yang lain. Jadi saya kira ini, tetapi di dalam buku ini akan bertambah wawasan kita manakala mempelajari tentang ihsan dan tasawuf. Jadi ihsan dimaknai lebih lokal, lebih individualis, sedangkan tasawuf itu adalah kerohanian yang sifatnya sosial. Nah, saya kira itu hal-hal yang menurut saya penting yang bisa saya sampaikan. Tetapi ada satu hal yang penting untuk kami sampaikan ke Prof. Amin Abdullah. Perjuangan ini perjuangan panjang, gitu ya. Merubah pemikiran umat Islam itu memang tidak gampang. Nah, saya ingin nanti Prof. Amin Abdullah ini memberi tafsir baru, gitu ya. Tafsir baru karena beliau pakarnya. Selama ini ada sebuah pakem ya, yang menyatakan al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini sebagian pihak kan ya memahami al-muhafadzatu 'alal qadimis salih itu ya menjaga tradisi-tradisi lama yang dianggap baik. Nah, ini tradisi yang mana? Apakah turoth seperti yang disebutkan oleh Abid Al-Jabiri itu, ataukah tradisi-tradisi keagamaan yang sudah biasa dilakukan oleh umat Islam sehingga tidak perlu neko-neko, gitu ya. Jadi misalnya ziarah Wali Songo, ya sudahlah, itu memang itu bagus, ya terus dilakukan saja, gitu. Atau wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, ini kalau memang pakem itu sudah umum di masyarakat, bagaimana kira-kira di Muhammadiyah ini? Ada tafsiran baru enggak? Jadi saya kira ini bacaan saya terhadap buku ini. Jadi sekali lagi buku ini amat penting dalam bukan membedah buku tapi membedah pemikiran kita. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Pak Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Maksum terkait beberapa isi buku yang ada di sini. Jadi saya kira memang para peserta ini wajib harus membeli buku ya, karena di sini ini kalau hanya didengarkan ini, jadi saya kira nanti yang belum beli silakan beli. Ada sedikit yang saya kira tadi menarik terkait dengan Muhammadiyah.
ada flyer yang dikirimkan Prof. Amin ke saya terkait keberhasilan Muhammadiyah di usia 108 tahun ini. Katanya, kata beliau itu ada karena 3M. M yang pertama itu karena Muhammadiyah ini moderat dalam pandangan dan sikap beragamanya, sehingga tidak ekstrim. Nah, karena karakter ideologi ekstrim itu gampang pecah. Nah, Muhammadiyah ini kan sampai hari ini kan utuh, karena mungkin paham moderatnya itu. Yang kedua, M yang kedua itu modern, yaitu maju dengan ilmu. Jadi beragamanya itu berbasis ilmu, tidak berbasis taklid atau jare ya gitu ya. Terus yang terakhir ini yang sesuai dengan yang disampaikan Ustadz Maksud. Jadi M yang ketiga itu sakmadiko. Perilaku aktivisnya sederhana dalam menjalankan kehidupan. Nah, jadi sederhana ini menjadi kunci dari kenapa Muhammadiyah bisa bertahan sampai 108. Mungkin saya tambah satu, Prof. Karena ridho ilahi. Kalau nggak ada ridho ilahi nggak mungkin bertahan. Jadi buku ini macam-macam yang undang itu, tidak hanya komunitasnya ya, bukan para Madinahnya, tapi komunitas dosen-dosen para Madinah. Di situ ada Ulil, Absor, datang, ada Buti Munawar, ya, temannya Mas Inung itu, Buti Munawar datang, kemudian Pak Komar dan lain sebagainya. Jadi kalau moderatornya tertarik tulisan saya tentang COVID di situ. Di bab terakhir kan COVID kan. Iya, iya, betul. Jadi ada kontekstualisasi. Itu dia wakil rektor 1 apa wakil dekan 1 di Universitas Esa Agung atau apa gitu, Putri. Nah, besok tanggal 7 kalau ada mau ikut esoterika. Apa itu komunitas esoterika? Mesti Mas Inung tahu itu. Ya komunitasnya siapa? Budi Munawar Rahman. Nah, maka saya kira relevan karena saya diminta bicara tentang apa? Ya bukan bicara lah, tidak bedah buku begitu, tetapi dia bilang studi agama-agama dan spiritualitas, gitu kira-kira. Temanya begitu. Maka saya kira apa yang disampaikan Mas Inung tadi, saya kira masih perkembangan antara lokal, kemudian canonical, kemudian critical, kemudian global. Saya kira itu akan selalu menarik, Tidak akan usang maksud saya untuk bicara itu. Apalagi tadi dibumbui tentang itu tadi. Jadi konservatif tadi ya ulumuddin dalam arti linearitas, hair splitting, rambut dibelah 7, kawin dengan universitas yang coraknya linier. Jadi tradisi Muslim klasik itu adalah hair splitting, rambut dibelah 7. Ya pesantren itu kan kiainya terpisah-pisah begitu kan, ini ahli fikih, ini ahli tasawuf, ini ahli bahasa, ini ahli gitu ya, kira-kira begitu. Nah, tapi dia kemudian kawin di dalam era modern, tetapi monodisiplin. Nah, itu yang berat. Modern, era monodisiplin. Nah, itu yang saya betul-betul sampaikan dalam buku itu. Nah, perkawinan unholy marriage ini, unholy marriage itu tradisi keilmuan Islam ulumuddin yang rambut dibelah 7, hair splitting. Pak Zurrahman yang bilang begitu, bukan saya. Pak Zurrahman yang bilang, ini kok ilmu ulumuddin kok menjadi hair splitting, rambut dibelah 7, begini bagaimana? Lalu kawin dengan institusi perguruan tinggi PTKIN atau PTU atau PTKIN atau apalah PTM yang monodisiplin. Nah, itu yang menjadikan muncullah sumbu-sumbu bandek. Sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit marah gitu kan. Sedikit-sedikit begitu ya,
nuduh ini neo-orientalis, wow, begitu, sekuler segala macam. Kemarin saya diundang untuk milad-milad itu, saya sudah menghindari diskusi buku ini sama sekali tidak saya sentuh. Yang tadi Mas Solihul itu. Tapi kemudian ada satu penanya di akhir yang kemudian waktunya pendek sekali saya nggak bisa menjawab. Tapi intinya dia bilang apa yang saya sampaikan pagi itu kok sepertinya bau-bau multi inter dan transdisiplin ya Prof gitu. Padahal saya bilang enggak, ini kan jamaah pengajian, jadi saya nggak masuk ke keilmuan begitu gitu. Iya Prof. Gitu. Tapi dia menuduh katanya ini kalau nggak hati-hati sekuler katanya. belum sudah nuduh-nuduh persis itulah konservatisme tadi itu kan. Jadi al-muhafadhahnya itu tidak hanya di NU, di Muhammadiyah juga banyak. Agak menarik ini untuk guyon aja, bukan untuk serius-seriusan. Nah dia bilang, nah itu yang kemudian saya jawab. Itu anak-anak kok membaca filsafat, nah coba pada siang bolong kayak begini masih ada yang menuduh filsafat itu tidak penting. Itu coba bagaimana coba? Saya nggak tahu. Mudah-mudahan bukan alumni PTM lah ya. Saya nggak. Tapi kalau itu alumni PTM kan tugasnya Mas Solihur sama Mahsun untuk memberitahu. Ya, kalau di lingkungan NU ya Mas Tinung yang memberitahu. Jadi katanya ini anak-anak muda kok belajar filsafat. Mengapa dia tidak belajar maqasidus syariah? Oh, gitu jawabannya. Argumennya. Nah, saya jawab kan. Maqasidus syariah yang baru itu menggunakan filsafat. Lah kok kamu mau memisahkan filsafat dari ilmu itu, lalu koyo apa ilmu kamu iku, ngono kan. Masya Allah, saya bilang. Terus dia bilang begini, kan ilmu agama harusnya lebih lebih otoritatif, gitulah kira-kira ya. Ini bahasa saya membahasan lebih otoritatif, dan kalau bahasanya Syafiq Hasyim itu, karena saya juga diundang karena buku ini untuk hanya 15 orang anggota fatwa-fatwa, ada NU, ada Muhammadiyah, ada MUI di Jakarta. Tapi Syafiq dalam kata pengantarnya gini loh Pak Amin, saya kok merasa ya dengan perjalanan selama ini penelitian saya, orang-orang yang merasa punya ilmu agama itu kok merasa lebih tinggi daripada ilmu-ilmu lain. Ada hierarki. Padahal yang namanya intermulti dan transdisiplin kan tidak ada hierarki. Nah, begitu. Nah, terus saya jawab juga itu kemarin di Pati bahwa Anda melihatnya bangunan ilmu itu structural hierarki begitu ya. Ada kawulo inggil, kawulo andap. Padahal Jasir Audah itu, maqasidus syariah itu, dia sudah tidak ada kawulo inggil, kawulo andap. Semuanya juga interrelated hierarki. Gitu. Interrelated hierarki gitu. Ya itu tadi. Janganlah ilmu hadis lebih tinggi lalu tidak kenal sosiologi agama, kata Gus Solah. Ilmu hadis itu sekalian juga harus dengan ilmu lain, sosiologi. Kalau enggak capek, konservatif turn-nya itu mesti tinggi. Tidak independen, tapi integrasi. Minimal dialog. Ya, saya kontekskan dengan studi agama. Bagaimana memahami teks man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Waduh lah, kalau itu dipahami letterlek,
dengan cara penerjemahan lokal begitu ya capek memahami bagaimana umat Islam Bali harus tidak membunyikan adzan keras-keras kalau pas nyepi. Loh, kalau pas nyepi kan tidak boleh. Kan suara harus di rumah dan ada pecalang kan keliling-keliling kan. Saya nggak tahu kalau pas jatuh Jumat atau pas apakah mereka juga keluar atau enggak. Tapi kalau orang Muslim yang di Bali kemudian dituduh bahwa itu tasabuh biqaumin, waduh ya capek loh, gitu kan. Padahal itu hanya sehari. Tuh kayak gitu itu loh. Nah, dan itu juga berat ya. Saya kira berat sekali. Dan yang menuduh bahwa mereka itu tasabuh biqaumin itu ya teman-temannya sendiri, tapi ya itu tadi korban linearitas tadi. Jadi saya mengingatkan buku ini tentang korban linearitas. Itu aja buku ini. Jadi buku ini harus menyebut itu, korban monodisiplin. Nah, itu. Buku ini tegasnya begitu. Tapi argumennya ya Mas Inung udah lihat lah bagaimana. Ya sebetulnya ini kan hasil interaksi saya dengan mahasiswa S3 Surabaya, Jogja, dan macam-macam, S2, S3, organisasi, jurnal, lalu dituangkan dalam tulisan, gitu kan? Ya sebetulnya mahasiswa saya yang di Surabaya udah paham betul ini, dan juga Jogja saya kira. Tetapi cara mengemasnya itu seperti apa, nah itu yang membedakan. Hadzal firaq bainana wa bainakum. Mengemasnya supaya dia kayak mochinya Jepang. Nah, karena kemasan saja itu dia jadi go international. Gitu kan? Karena kemasan. Kalau kemasannya seperti Yamko-nya Kota Gede selalu seperti itu, tidak ada kemasan baru ya nggak laku, gitu kan? Jadi pandai-pandai mengemas ide supaya dia running, supaya dia running, begitu kan? Nah kalau Anda mau, saya nggak tahu waktu saya dibel oleh Nanyang University of Singapore, National University of Singapore, dia minta saya bicara di Faculty of Art and Social Sciences. Ya dalam diskusi preliminary-nya intinya dia sudah baca tulisan saya di jurnal, di buku-buku, lalu tertarik mengundang saya untuk kuliah umum di National University of Singapore dalam konteks memorial lecture Sayyid Hussein Alatas. Itu ada memorial lecture. Nah, saya diminta cerita bagaimana perkembangan studi Islam di Indonesia. Kalau mau ikut karena itu terbuka besok tanggal 12 Desember. Oke. Saya akan cerita itu tadi bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu, khususnya 20 tahun terakhir. Saya kira itu penting sekali. Karena mereka melihat juga ya seperti yang dirasakan Mas Inung tadi lah. Bagaimana Singapura, hubungannya dengan Malaysia barangkali, hubungannya dengan Indonesia. Jadi memang betul-betul kita ini betul-betul global ya, global Asia Tenggara Anda nyebut tadi ya, padahal sebetulnya dunia. Global, apa yang terjadi di sana mempengaruhi di sini, apa yang terjadi di sini mempengaruhi di sana. Maka sampai profesor di UIN Jakarta mengusulkan, Pak Amin ini buku ini bagus loh Pak Amin, diusulkan ke Kementerian Agama untuk diterjemahkan di dalam bahasa Arab dan Inggris yang bagus. Karena ini kelihatannya melanjutkan dan memang agak beda dengan Ismail Faruqi dan yang lain-lain.
begitu. Supaya juga dunia internasional juga tahu bahwa di Indonesia memang ada perkembangan-perkembangan yang patut diceritakan kepada dunia luar. Kan ini tahun 2020, 2019 kan muncul kan buku pedoman implementasi integrasi keilmuan di lingkungan PTKIN kan? Iya. Ya, bahkan itu SK Dirjen kan? Bahkan kemarin saya di Bukit Tinggi itu ditanya, lah ini semua asesor sekarang tanya Pak. Apa yang ditanya? Bagaimana Anda mengaplikasikan di dalam RPS, menulis RPS tentang integrasi ilmu. Nah, ya, ide punya kaki ini sekarang. Jadi setelah saya teriak 15 tahun, ditangkap oleh Kementerian Agama bahwa integrasi itu penting. Itu Kementerian Agama 15 tahun kemudian, artinya saya bicara 2003, 2004, lalu 2019 muncullah buku itu oleh tim yang Jakarta, Jogja, dan lain sebagainya, lalu menjadi buku itu. Nah, waktu terakhir itu saya, Pak Atok, Pak Zumardi, saya kira ada Pak Kamar juga ya saat itu, kemudian Direktur Diktis sebelum yang baru ini siapa namanya, Arskal Salim, ada semua, untuk memberi masukan-masukan kelengkapan, jadilah buku itu. Cuma saya bilang begini, Mas Inung, Mas Solihul, ya buku ini jadi oke, bagus, tapi kalau Kementerian Agama tidak membuat program hibah kepada dosen-dosen untuk menyusun bagaimana dia mengajar, bagaimana dia meneliti, bagaimana dia bergaul sosial dan lain sebagainya sebagai implementasi, maka saya kira juga akan sedikit hasilnya, itu saya kira. Nah saat itu sih ya saja, tetapi saya nggak tahu bagaimana kemudian nanti ya. Kalau dia hanya sekedar dokumen begitu berat ya, saya kira memang harus ada hibah, penelitian pamannya, disertasi di lingkungan PTKIN yang sudah menggunakan implementasi integrasi itu multi interdisiplin itu mana, berapa persen? Nah, itu kan perlu penelitian. Ya, betul. Atau dia ya seperti dulu-dulu aja gitu. Nah, saya kira Surabaya, saya ingat itu makalahnya Inung itu dulu waktu S3 atau S2 lupa ya. Loh, kok begini apa namanya? Apa Mas Inung saat itu lawang Usuluddin aja begini gitu, apalagi fakultas lain gitu. Apa Mas Inung dulu lupa saya? 40 tahun itu studi saya mensurvei skripsi selama 40 tahun dan paradigmanya nggak pernah bergerak dari paradigma parokial. Itu dia 40 tahun ya? 40 tahun ke belakang. Wedan. Waktu Itu kita ya. di S3 itu, Pak Amin. Gimana waktu S3? Waktu saya S3, enggak. Ya, betul. Itu skripsi apa tesis yang kamu teliti? Yang saya teliti itu skripsinya anak-anak SAA. Oh, itu SAA ya, apalagi yang Iya. lain ya. Apalagi yang lain. Apalagi yang lain. Jadi jangan tenang-tenanglah dosen ini, karena ya implikasinya kaget kita. Ya memang tidak langsung ya, tapi kaget kan. Surabaya yang kota tenang, ujug-ujugnya gereja dibom. Kaget semua, saya sedih sekali itu. Waduh, gimana ini aku. Nah, menurut penelitiannya Pak Zainal Mutakin, UIN Jogja, sekarang waktu direktur pas, dia meneliti skripsi Usuluddin yang ingin dilihat, saya kira dia masuk di jurnal sudah itu tahun 2018. Skripsi yang di SAA itu yang sudah menggunakan, kan ada 3 kriteria kan saya itu di dalam integrasi, semi permeable, jadi antar ilmu itu saling menembus,
Jadi tidak boleh ilmu ada Berlin Wall gitu, tidak boleh. Antara syariah, usuluddin, dan tarbiyah itu tidak bisa pakai Berlin Wall begitu. Dosennya pun tidak pernah saling berkunjung dan bukan berkunjung dalam arti menguji skripsi. Kan tidak ada. Nggak tahu tuh manajemen kok bisa kaku kayak begitu ya. Padahal mestinya antar fakulti itu bisa saling begitu. Nah, itulah yang saya call semi permeable. Ya betul-betul kompartementalisasi of knowledge-nya itu tinggi sekali ya. Ghetto minded-nya itu loh. Ghetto minded-nya prodi-prodi itu luar biasa. Nah, menurut Mutakin tadi 68% itu sudah menggunakan semi permeable. 38%, tadi 62, ini 38% sudah menggunakan intersubjective testability. Ya, dia mesti punya bukti skripsi kayak apa itu yang sudah menggunakan intersubjective testability. Artinya antar ilmu itu saling mengoreksi. Jadi bukan seperti tadi, kalau saling mengoreksi berarti sekuler ini. Nah, dia kan capek sekali mengoreksi antar disiplin ilmu, hasilnya kok kemudian dituduh sekuler. Aduh, gawat ini kalau begini ini. Kok rendah sekali padahal dia sudah alumni perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi kok menjadi lower order of thinking skill begini ya alumninya. Ya itu karena ketika proses di perguruan tingginya keliru. Keliru, dosennya itu tidak pernah membandingkan, mengkomparasikan dengan disiplin ilmu lain. Itu alamatul jumud, alamatul ruqud. Azamatu fikratil ibda, azamatu fikratil al-ikhtira. Iya, itu yang dikeluhkan Al-Jabiri. Azamatu fikratul ibda' wa azamatul fikratul ikhtira' fil muslimin. Begitu. Wah, itu kan harus, oh iya ya, mengapa ya? Padahal produksi dokter banyak sekali. Ketika tampil di podium, watos-watos ngomongnya. Alumni luar negeri S3 juga gitu ya. Waduh, koyong ini. Aliran Habib Rizik. Yo, mbuh kuwi malah ra ngerti aku. Tapi enggak lah, kita enggak usah nunjuk-nunjuk luar karena itu adalah unintended consequences atau intended consequences. Mari kita lihat bagaimana perguruan tinggi kita saja. Bagaimana mekanisme di dalam ini jane piye jane. Kok kemudian ketika keluar kok malah ketika mau kita mengkoreksi intersubjective testability antar disiplin kok dituduh sekuler. Terus piye? Sekuler kuwi apa? Ya, pantas kalau kemudian mabniun ala sukun, kemudian al-muhafadzah alal qadim shalih wal akhdhu bil jadidil aslahnya tidak bisa masuk begitu. Nah, terus saya lanjutkan Pak Mutakin tadi yang creative imagination, jadi ada 3 kriteria saya itu, baik integrasi khususnya dan sekarang saya kembangkan integrasi itu bagus kalau pendekatannya multi, inter, dan transdisiplin. Kalau pendekatannya tidak 3 itu, maka integrasi gagal. Ngono ae. Gampangane ngono. Nah, terus yang kreatif ya, jadi pertama tadi semi permeable, yang kedua intersubjective testability. Jadi antar ilmu itu bisa saling mengkritik. Yang ketiga adalah creative imagination. Nah, menurut penelitian Pak Mutakin ini, yang creative imagination itu kosong. Tidak ada. Terus saya baca di jurnalnya itu,
Karena creative imagination adalah KKNI level 9. Dan itu ada di S3. Makanya S1 nggak sampai creative imagination. Nah, bagaimana S3 kita? Apakah dia sudah masuk ke kategori creative imagination atau tidak? Nah, itu saya kira yang saya kira yang penting kita kan punya alat ukur ya Pak Mahsun ya. Alat ukur untuk itu nggak mudah loh mencari alat ukur itu untuk menilai tesis, skripsi, apalagi nanti disertasi. Gitu. Ya kan? Ya kita sudah mencanangkan integrasi, entah simbolnya laba-laba, padahal intinya networking keilmuan, bukan laba-labanya. Networking keilmuan, Twin Tower, roda pedati, rumah ilmu, macam-macam itu simbol-simbolnya. Tapi sebetulnya esensinya nggak tertangkap. Padahal esensinya semacam itu. Nah, gitulah saya kira. Nah, jadi monggo setelah ini bagaimana Anda melanjutkan perjuangan saya bersama-sama ya pelan-pelan. Saya tidak tahu bagaimana di bawah, begitu kan? Bagaimana mengaplikasinya di bawah. Nah, besok tanggal 5 saya bicara di Majelis Tarjih ini tentang moderasi beragama. Bagaimana moderasi beragama? Tapi tetap pasti akan saya lihat dari multi, inter, dan transdisiplin. Menggunakan bayani, burhani, dan irfani. Bagaimana itu moderasi beragama ini? Nah, gitu sekali. Jadi betul saya kira jihad kita bukan lil mu'aradah, bukan sweeping, tetapi lil muwajah. Untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan baru yang luar biasa. Ya. Oke, saya harus berhenti karena masih ada waktu untuk tanya jawab kan, supaya jam 3 selesai persis, tidak lebih tidak kurang. Saya kembalikan ke Mas Solihul. Oke. Matur suwun Prof. Amin yang saya kira luar biasa paparannya, terutama terkait konservatisme yang saya kira tidak hanya gejala tapi sudah semacam menjadi karakter, terutama fenomena akhir-akhir ini, Prof. Ya. Fenomena, ya mohon maaf, misalnya fenomena FPI ini kan luar biasa. Betul. Saya kemarin tuh baca di salah satu Facebook gitu ya. Jadi Nikita Mirzani itu sudah dihalalkan untuk dibunuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dianggap menghina Habib itu sudah masuk sebuah hadis ini. Man badala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang ganti agamanya maka bunuhlah dia. Jadi kita ini sudah masuk level murtad hingga boleh dibunuh. Nah, ini luar biasa. Kira-kira menghina Habib itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi itu kalau ditarik. Jadi apa artinya man badala dinahu tadi? Gimana, Prof? Nah iya, mereka menafsirkan man badala dinahu, sopo itu yang dimaksud? Din yang dimaksud sopo itu? Jadi Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani itu itu sudah sudah ubah agama ya. Kemudian karena menghina Habib. Nah, murtad. Oh, itu ya. Jadi diperluas lah. Din tadi diperluas. Nah, ini seperti kajian saya ini. Peserta saya mengkaji. Jadi terkait pemahaman hadis di tengah-tengah, terutama di kalangan Muhammadiyah. Pemahaman tentang hadis ini kan biasa. Oke, saya kira tadi sudah disampaikan luar biasa sama Pak
Amin. Sekarang kita masuk pada sesi dialog. Silahkan yang mau menanggapi atau mau bertanya sebagainya. Saya mulai dari Pak Isa. Silakan. Oke, terima kasih Pak Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat saya hormati Prof. Amin Abdullah. Saya tadi mohon maaf Prof, juga Pak Dr. Ahmad dan Dr. Mahfud Dayati. Mohon maaf Prof, karena harus roaming dengan fisik Prof, terus lagi. Oh ya. Sahabat Prof. Tetapi namanya masih tetap kalah dengan keinginan untuk mendengarkan dan mengikuti Prof. Amin dan Dr. Inung dan Pak Masud nanti. Ya. Prof, saya ya sebenarnya bukan atau pertanyaan, saya mencoba mengingat kembali tangan ya bersama Prof. Amin itu. Saya Winsukna 98. Oh ya. Jadi angkatannya pasca 98, angkatannya Mas Bakhrul Surul juga. Saya ingat waktu Prof. Kunto Wibisono itu sebagai dosen filsafat ilmu kami waktu itu. Mengajar di Pasca kita. Enggak, Prof. Waktu 98 itu. Itu di 2 semester awal. 90. Kunto Wibisono ya. Iya. Bukan Kunto Wijoyo ya. Betul, Prof. Kunto Wibisono, Gajah Mada, Prof. Ya. Waktu itu beliau sudah memberi semacam lightning gitu, Prof. Kalau dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga ini seperti Prof. Amin semuanya itu 98, Prof. Gitu. Oh iya toh. Bisa dibayangkan pertumbuhan dan kecepatan keilmuan Islam di Indonesia itu tidak akan tertandingi kata beliau, Prof. Jadi saya ingat beliau sampaikan itu dan kebetulan saya 98 sampai 2000 itu insya Allah berapa ya lebih mengikuti kuliah Prof. Amin karena seperti yang tadi Prof sampaikan. Kalau tadi Prof sampaikan 15 tahun menginisiasi, saya kira kok kurang panjang karena saya menghitungnya dari 20 tahun lebih Prof Amin menginisiasi integrasi keilmuan itu. 2003 itu saya sudah mencoba memahami tulisan Prof Amin di New Horizon of Islamic Studies through Hermeneutics yang di Al-Jami'ah itu, Prof. Yang Spiderweb itu yang saya kira gagasan awal integrasi keilmuan yang Prof Amin susun itu juga sudah saya punya catatannya itu di volume ke-41 nomor 1 2003 itu sudah digaungkan oleh Prof Amin gitu. Tetapi ada yang mengusik sebenarnya Prof dan masih menjadi pertanyaan yang kira tadi yang disampaikan oleh Prof Amin, belajar filsafat saya kebetulan juga mampu beberapa kuliah filsafat, filsafat umum. Background saya yang loncat disiplin juga, Prof. Dulu di Sunan Kalijaga, kemudian karena saya melihat bagaimana agama itu bisa begitu indah kan oleh almarhum Prof. Syihab saat itu, juga utamanya oleh gitu, kok saya yang belajar syariah itu tidak bisa sama sekali menembus penjelasan-penjelasan yang demikian elegan, demikian kalau tadi menggunakan bahasa Prof Amin yang enak didengar begitu. Tetapi begitu Prof Nur Khalis Majid menjelaskan bagaimana beragamaan itu bisa dijelaskan dengan baik dan juga bisa dijalankan dengan baik, itu yang saya loncat ke agama dan filsafat itu. Nah,
itu yang juga merubah saya, mindset saya sangat syar'i itu, Prof. Itu kemudian lebih dekat pada ya filsafat betul sebenarnya, tetapi lebih dekat pada model-model filsafat itu. Nah, ini yang coba begini, Prof. Sepanjang waktu katakanlah ya Prof Amin inisiasi sepanjang ya katakanlah 25 tahun, 22 tahun lebih itu ya. Kenapa kok masih ada dalam tanda petik mohon maaf kebebalan gitu, Prof. Bagi kalau dikatakan generasi itu kan sebenarnya sudah berganti generasi. Jadi generasi yang dalam tanda petik yang muda lah itu kira-kira 20 tahun lalu produknya gitu. Tetapi 20 tahun kemudian ini kan mestinya sudah sangat banyak generasi-generasi baru yang mencoba mendekati masalah-masalah utamanya keagamaan itu. Saya melihat misalnya begini, Prof. Kasus COVID ini misalnya. Bagaimana penjelasan ahli matematika itu, pakar matematika dalam permodelan matematik dalam COVID itu begitu mudah diterima dan diserap menjadi bagian dari proses penjelasan betapa bahayanya COVID dan betapa COVID itu bisa diprediksi tingkat sebarannya dan segala macam itu kok begitu berbanding balik gitu dengan penjelasan atau dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi yang dimiliki ormas-ormas keislaman gitu misalnya. Dalam tanda petik fatwa-fatwa itu orang Jawa Timurnya itu mentor gitu. Jadi wis angel gitu kata orang Jawa Timur itu kalau dengar fatwa aja nggak mempan gitu. Tetapi kalau kemudian mendengar permodelan matematik itu dalam menjelaskan COVID itu kemudian orang baru gitu. Artinya saya melihat kok begitu mudahnya ya menjelaskan fenomena fenomena itu dengan bidang keilmuan COVID, tetapi kok begitu sulitnya ya menjelaskan fenomena ini dengan penjelasan agama, bahkan itu fatwa gitu sifatnya gitu. Nah, saya nggak tahu apa ini karena low order masyarakat kita atau seperti apa, Prof itu. Saya kira itu, Prof, yang Oke, terima kasih Pak Isa. Saya kira rampung dulu nggih. Monggo Mas Dwi Jaka. Setelah itu Mas Andre. Oke, Ustadz, terima kasih. Saya mahasiswa studi agama-agama UM Surabaya. Mohon izin bertanya kepada Prof Amin. Saya tertarik dengan konsep Prof Amin tentang multidisiplin dan transdisiplin. Saya pernah membaca di HPT itu, Prof, bahwa ada metodologi irfani di dalamnya. Ada irfani, ada burhani, ada bayani, yang ketiga-tiganya sama-sama difasilitasi oleh HPT begitu. Cuman permasalahannya tentang metode irfani ini, metodologi irfani ini belum ada syarah atau penjelasan bagaimana langkah-langkah Muhammadiyah dalam menjalani ilmu ketasawufan. Kira-kira kalau dikawinkan dengan konsepnya Prof Amin, transdisiplin dan multidisiplin ini bagaimana, Prof? Adakah rumusan-rumusan yang nantinya bisa dijadikan standar bagi kader-kader Muhammadiyah dalam mempelajari ilmu tasawuf? Gitu saja mungkin, Ustaz. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dwi. Terakhir ya, Mas Andre. Silakan. Siapa? Pak Andi. Oh, Pak Andi. Monggo Pak Andi. Ya, Pak Andi dulu. Ya, terima kasih. Prof, kami ini guru SD Muhammadiyah. Ya. Oh, bagus. Pak Andi. S1 matematika, S2-nya pendidikan agama Islam. Dan kami tertarik dengan pikiran-pikiran yang telah disampaikan oleh Prof. Dan kami berusaha di dalam pengajaran itu, karena ini terkait dengan pendidikan karakter,
pada pembelajaran tema-tema di pelajaran SD itu kami kaitkan dengan Al-Quran. Nah, kami masih kesulitan terkait dengan ilmu-ilmu sosial. Ya, karena bagi kami adalah matematika. Bagaimana ini untuk solusinya? Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih Pak Andi. Saya kira 3 dulu ya, karena nanti jam 3 harus selesai. Oke, ini siapa dulu? Mas Inung dulu ya? Ya, Nanti saya dulu. Prof. Amin. Oke, silakan. Saya dulu. Nanti saya akan mendengarkan Pak Amin. Saya akan begini, respon saya. Apa yang paling penting yang tidak disampaikan oleh Pak Amin sebetulnya lebih dari sekedar integrasi atau multidisipliner atau transdisipliner atau whatever. Sebetulnya yang paling penting itu adalah kritik of Islamic reason-nya. Itu yang paling penting menurut saya. Karena begini, nanti sepenuhnya saya menginginkan dikoreksi oleh Pak Amin. Jadi begini Pak Amin, sebetulnya sekarang di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah Islam itu keinginan untuk melakukan integrasi itu luar biasa. Melakukan integrasi itu luar biasa. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Andi, saya kira itu adalah menjadi bagian dari keinginan melakukan integrasi keilmuan. Tapi sayangnya bahwa integrasi ini itu tidak dilandasi oleh kritik of Islamic reason yang tepat. Sehingga jatuhnya itu adalah jatuh kepada beban identitas atau apologi. Pendekatannya itu selalu apologi karena bebannya itu beban identitas. Jadi semua keilmuan itu justru ada semangat untuk diislamisasi. Padahal justru penyakitnya itu ada di sana itu. Kalau kita mau melakukan integrasi dengan tepat seperti yang diinginkan oleh Pak Amin, kita harus beranjak dari Ulumuddin menjadi dirosah Islamiyah atau Islamic Studies yang ini sebetulnya kalau dalam bahasanya Richard C. Martin itu adalah Islamic Wissenschaft. Jadi memenuhi standar keilmuan. Misalkan begini, di perguruan-perguruan tinggi Islam, misalkan integrasinya itu antara tasawuf dengan psikologi. Itu kan keren menurut saya. Bagaimana tasawuf diintegrasikan dengan psikologi. Tapi karena landasan filsafat keilmuannya itu masih masih abad pertengahan itu, di mana maksud saya begini, beban teologisnya itu luar biasa. Oleh karena itu maka semangatnya itu selalu adalah semangat islamisasi. Jatuhnya ketika tasawuf itu dikombinasikan dengan psikologi, itu kemudian jatuhnya adalah jatuh pada psikoterapi Islam. Dan wujudnya yang paling banyak itu adalah wirid, ruqyah, dan sebagainya kayak gitu. Mengapa? Karena sekali lagi beban identitas semuanya ini harus Islami itu menurut saya itu tidak menjadikan perkawinan ini dalam semangat intersubjectivity testability itu. Intersubjective testability itu. Nah, menurut saya ini juga berbahaya. Cenderungnya kemudian ayatisasi. Karena hanya ketika bisa distempel dengan ayat itu, maka hasrat akan identitas itu kemudian terpenuhi. Jadi hilang sebetulnya semangat keilmuannya itu tiba-tiba hilang. Sekali lagi bahwa kalau saya membaca, saya juga mengikuti kuliah-kuliahnya Pak Amin. Sebelum kita masuk kepada wilayah integrasi, kepada multidisipliner dan sebagainya, itu harus mapan dulu itu. Pendekatan filsafatnya harus mapan. Nah, ini yang saya tangkap sejak tadi sebetulnya yang diinginkan oleh Pak Amin.
Saya contohkan seperti ini. Saya contohkan. Ada debat klasik, debat kuno, debat jadul antara NU dengan Muhammadiyah yang sampai sekarang itu ya masih aja terjadi, sekalipun itu hanya pada beberapa orang yang itu lucu, tentang talqin mayit misalkan. Talqin mayit. Apakah debatnya itu apakah mayit itu mendengarkan talqin atau enggak? Ya, lucu sekali. Padahal itu dua-duanya, baik yang setuju atau tidak setuju, itu tidak bisa melakukan konfirmasi kepada si mayat apakah dia mendengar atau tidak. Itu sampai mati ya nggak bisa. Debat itu nggak bisa. Nah, bagaimana kita nggak pernah beranjak? Sementara kalau kemudian peristiwa itu kita dekati dengan antropologi agama, itu menjadi bagian dari ritual. Ritual itu sebetulnya adalah selalu untuk memperbarui fase kehidupan orang yang hidup. Jadi nggak ada urusannya dengan orang yang mati. Nah, tapi ini sekali lagi pendekatan seperti ini itu tidak pernah menjadi mainstream, bahkan di lingkaran perguruan tinggi yang semestinya itu bisa menggeser dari ulumuddin ke Darussalam Islamiyah. Sekali lagi bahwa ini tidak semata-mata tentang integrasi, tapi juga harus mapan di level kritik of Islamic reason-nya, di filsafatnya. Saya kira yang paling terakhir yang bisa kita lihat adalah perdebatan tentang bagaimana COVID-19 itu didekati. Saya kira studi ini menjadi penting sekali dan itu ada di bagian belakang bab terakhir dari bukunya Pak Amin. Itu makjleb itu menurut saya. Karena perdebatan tentang COVID-19 saat ini itu menunjukkan dua arus yang luar biasa tentang orientasi keilmuan. Yang satu tetap menggunakan ulumuddin, yang satu sebetulnya sudah mulai bergerak atau sudah berada di wilayah Darussalam Islamiyah dengan memanfaatkan berbagai temuan ilmu pengetahuan, dan ini kemudian membentuk relasi intersubjektif yang setara. Dan ini tetap Islami, tanpa harus ada ayat, tanpa harus ada beban identitas, bahwa setiap keilmuan itu kalau tidak diberi ayat atau enggak ayatisasi, itu kemudian kehilangan identitas Islamnya. Menurut saya beban-beban seperti ini yang menurut saya kritik Pak Amin itu selama 15 tahun, 20 tahun itu rasanya hanya menggaung hanya pada orang-orang tertentu saja. Karena kalau misalkan kita melihat di luaran sana itu betapa garangnya untuk menghabisi pikiran-pikiran progresif, tapi juga di wilayah lembaga pendidikan yang semestinya itu menjadi lahan subur bagi perkembangan progresif di Darussalam Islamiyah, kita juga akan menghadapi serangan yang sama dan juga tidak kalah ganasnya. Dan menurut saya ini adalah naif. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya kembalikan kepada Mas Solih. Monggo. Terima kasih Mas Inung. Saya kira langsung ditanggapi Ustadz Maksun. Monggo. Oke, terima kasih. Saya singkat saja, waktunya sudah hampir habis. Saya punya kegelisahan yang sama dengan Pak Isa tadi ya. Jadi upaya yang dilakukan oleh Prof. Amin ini 15 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang ini masih sedikit sekali hasilnya. Tetapi begitu menancap dalam pikiran sebagian orang yang sedikit tadi itu alhamdulillah ya luar biasa. Jadi mudah-mudahan itu menjadi peluru kendali yang meluncur dan mencari sasaran. Jadi saya memang merasa itu lama sekali perjuangan ini. Jadi untuk membedah pikiran manusia itu memang susah. Nah, kemudian yang kedua dari penanya yang terakhir tadi tentang irfani dan dikaitkan dengan dunia tasawuf, saya kira memang sisi itu yang diambil oleh Prof. Amin Abdullah. Saya itu teringat ucapannya Athaillah Al-Askandari itu mengatakan man tasawwafa wa lam tafaqqaha faqad talahhada.
Wa man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tafassaqa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Jadi bukankah sekarang ini gerakan-gerakan spiritual non agama itu juga sudah merasuk sedemikian rupa dalam dunia pemikiran maupun dunia ya kenyataan di zaman modern sekarang ini. Jadi spiritualisasi dalam pemikiran, jadi maksud saya begini, tasawuf itu kan ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf falsafi. Nah, mungkin untuk irfani ini lebih cocok kepada tasawuf falsafi itu. Jadi saya kira demikian ya komentar saya, nanti akan dilengkapi oleh Prof. Amin Abdullah. Terima kasih. Oke, matur suwun Ustadz Maksun. Sebelum ke Prof. Amin, ini ada sekalian pertanyaan untuk Prof. Amin ya di chat ini. Sulit sekali mengubah lingkaran setan pemikiran dan pemahaman di internal perguruan tinggi kita. Oke, visi misi sudah mulai menyesuaikan, tetapi dalam prakteknya linearitas dan monodisiplin masih tetap diamalkan. Pertanyaannya, strategi apa yang harus dimiliki dosen agar mampu menggeser sedikit demi sedikit gaya berpikir eksklusif dan dikotomis di kalangan mahasiswa? Matur suwun, Prof. Monggo. Ya, terima kasih. Ya bagus tadi ya Mas Inung, Mas Sun. Yang terakhir itu, fenomena kegelisahan itu kan nampak oleh Mas Nadim ya. Saya nggak tahu itu dari mana inspirasinya, tetapi saya masih punya catatan banyak sekali tentang merdeka belajar, belajar merdeka. Itu sebetulnya kan ingin keluar dari linearitas. Cuma bahasanya orang ngono. Ya kan? Maka dia bisa terjebak juga masih satu rumpun, keluar 3 semester satu rumpun, tidak akan merubah keadaan. Dia akan pandai, tetapi nanti mudah korupsi. Ya, jadi yang terakhir tadi itu, ya mudah-mudahan sih Mas Nadim tadi itu on the right track begitu ya. Saya kira pilihannya udah tepat, bahwa prodi itu tidak menjanjikan segala-galanya. Dia harus ditinggalkan sejenak 3 semester untuk menambah pengalaman dari luar. Bahkan dia harus mengambil mata kuliah di luar prodi. Itu tanda-tanda baru ya kan, pelaksanaannya belum tahu. Gitu. Tidak bisa. Yang pokok adalah bagaimana mempertemukan antara ilmu-ilmu kealaman, humanitis, dan juga ilmu sosial. Itu tadi. Saya kira di situ. Jadi yang terakhir saya jawab singkat semacam itu. Mudah-mudahan benar arahnya. Tapi ya saya nggak tahu bagaimana dekan, prodi merumuskan. Yang kedua, nyebut-nyebut Pak Kunto Wibisono. Ya akhirnya saya nggak tahu. Beliau kan anggota AIP, Komisi Kebudayaan. Tapi begitu saya masuk AIP tahun 2013, saya sudah nggak ketemu Pak Kunto. Beliau masih hidup sekarang, tapi saya bisa mengikuti masuk ke AIP. Dan itu tidak mudah. Jadi Pak Kunto itu benar prediksinya tadi, Isa. Jadi ya memang betul, tapi ya tidak mudah ya, sama sekali tidak mudah. Lalu yang satu, Kunto Wijoyo. Jadi tidak hanya Kunto Wibisono, Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo itu juga ketika pengukuhan guru besar di Balerum UGM, nama saya itu disebut 6 kali. Karena dia melihat prototipe ilmuwan Indonesia ke depan adalah Amin Abdullah. 6 kali saya disebut. Oh, kalau Anda bisa menemukan solid pidato guru besarnya, pengukuhan guru besarnya Kunto Wijoyo. Sampai Pak Atok saat itu bilang, wah kamu diwisuda lagi nih di sini. Enggak, maksud saya memang itu tadilah harus ada program. 10 tahun pertama kayak apa? 10 tahun kedua kayak apa?
10 tahun ketiga kayak apa. Kalau enggak ya sudah, enggak bisa. Nah, kalau itu hanya dilakukan beberapa gelintir kan susah. Se-Indonesia loh. Ya toh. Ya profesornya juga ratusan kan sudah, tapi kan juga belum tentu juga. Mungkin dokter-dokter baru seperti Anda-Anda yang mengenal begini, itu yang harus mengembangkan lebih lanjut. Gotro saya tadi Anda bilang tahun 1998, ada teman saya di Usuluddin yang mengatakan, waktu dia mendengar apa yang saya sampaikan tahun 1992 di UGM, dia sudah mengatakan, Pak Amin itu bukan karena IAIN ke UIN lalu bicara tentang integrasi, tentang multi interdisiplin. Coba baca itu tulisan tahun 92. Sudah begitu. Nah, gitu. Jadi hanya momentumnya aja ketika saya pas jadi rektor dan lain sebagainya. Itu aja ya, setelah saya juga kadang mundul mungkert kan. Ganti pimpinan kan juga tidak otomatis bisa. Jadi hambatannya Mas Isa mau 15 tahun mau 10 tahun itu sangat-sangat very complicated. Apalagi kalau kita tidak nerutuli dengan nulis buku. Iku piro-piro iku tak terutuli terus dengan nulis. Piro-piro tenan itu. Kalau ndak ya sudah macet. Kalau umpamanya saya sudah puas integrasi 2006 wassalam. Ya sudah ya wassalam ya hanya tertulis begitu aja. Nah sekarang ini dengan itu kan kemudian orang bangkit lagi gitu kan, minimal bangkit lagi gitu ya. Saya tidak tahu nanti implikasi konsekuensinya seperti apa, tetapi manifesto ini sudah dideklar. Manifesto keilmuan. Oke, saya kira saya akan ini begini. Saya mendengarkan debat sehingga saya menengahi ketika ulang tahun 63 tahun Jakarta itu, yang diundangkan saya, Pak Imam Suprayogo, lalu Pak Mulyadi Kartanegara. Nah, debat itu seru itu antara Pak Mulyadi sama Sayyid Hussein Nasriyin gitu, berhadapan dengan pohon ilmu, kan? Seru banget itu. Terus saya akhirnya yang menengahi, terus ada yang Pak Amin kok malah menengahi di situ. Kalau enggak bisa itu ketemu itu. Karena begini ya, betul saya kira, enggak bisa ya dari IAIN ke UIN itu langsung mengintegrasikan ulumuddin dengan sains. Itu enggak bisa. Impossible mission. Enggak bisa. Yang di tengah-tengah itu ada filsafat. Itu yang dilupakan oleh seluruh PTKIN. Ya mohon maaf, saya bisa lincah ini kan karena filsafat atau Inung. Bukan ulumuddin saya, bukan perbandingan agama saya, ya itu ingredient penting. Tapi tanpa kerangka matematik murni. Matematik murninya itu dalam ilmu sosial dan agama ya filsafat itu matematik murninya. Jadi enggak mungkin Anda bisa berkembang tanpa filsafat. Rahman itu yang ngomong begitu. Nah, besok saya akan memulai itu ketika saya mau bicara di Singapura, saya akan mengingatkan apa prediksi Rahman saat itu. Maka saya setuju sekali. Jadi supaya tidak diharamkan oleh Ghazali. Maka kalau disebut filsafat gitu kan orang wedi tuh wis. Mengkerut itu. Keningnya itu mengkerut. Padahal itu penting antara science and religion. Di tengah-tengahnya itu filsafat. Tidak bisa loncat langsung hebat. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus diperlukan filsafat. Nah, supaya ora wedi, maka saya tulis multi, inter, dan transdisiplin. Kui filsafat. Tetapi tidak menampakkan bajunya, khawatir diharamkan Ghazali, disekulerkan orang-orang muda-muda sekarang ini. Sekuler. Yang ingin islamisasi ilmu tadi. Nah, pilihan diksinya juga harus hati-hati, Mas ini.
Ya Cak Nur itu hebat sekali ketika sudah menyebut sekuler, udah habis semua idenya dikritik orang kan. Karena pilihan diksi, padahal itu penting. Itu. Nah, maka saya kira benar, saya kira core dari apa filsafat itu ya kritik. Kata-kata tadi ya, intersubjective testability itu kritik. Semi-permeable itu kritik. Creative imagination itu juga kritik, tetapi lebih dalam lagi, karena dia harus menghubungkan 2-3 disiplin ilmu. Baru akan kreatif. Nah, gitu. Maka saya setuju sekali meskipun tadi Inung membantu membahasakannya itu. Nah, maka tadi ya umpamanya matematik sama pendidikan Islam tadi itu kan science and religion kan. Nah, tanpa tahu filsafat yo jatuhnya ayatisasi loh ini kok. Ketika dikasih ayat lalu anak-anak itu mesti baik. No way. Karakter lalu ditempeli Quran hadis, no way, karena otaknya tidak dicuci, hatinya tidak dibersihkan. Jadi tidak hanya otak, hatinya juga, hatinya tetap budek. Fi qulubihim maradun, fazadahumullahu maradan. Oh no. Nah, itu kritik, Jane. Nempel ayat begitu. Nah, maka saya sangat setuju dan kritik of Islamic reason itu saya kira benar. Siapa tahu nulis buku itu siapa itu, Mas Inung? Yang kritik of Islam. Itu Arkun juga menulis, Pak. Oh iya. Muhammad Arkun juga menulis, Hanafi. Hasan Hanafi ya. Hasan Hanafi juga. Ya. Ya betul, saya kira saya sepenuhnya betul. Maka ya tadi dua-duanya siku capang, siku capek, akhlaknya juga rendah, lower order of thinking, kemudian akademiknya juga tidak berkembang, nggak ada alatnya. Menjadi hakim, menjadi ubadul huruf, hurufnya undang-undang. Nah, gimana coba? Berat sekali itu. Nah, maka saya kira betul ya. Contoh-contoh konkret seperti talqin segala macam itu saya kira bagus. Dan itu kan menggunakan antropologi agama, bukan fikih. Jadi bagaimanapun fikih juga harus ketemu dengan antropologi. Itu dia Gus Solah tadi. Sehingga enggak clash antara NU sama Muhammadiyah dalam hal talqin. Karena talqin itu untuk yang hidup. Yang mati ora bakal krungu. Tapi saking ngono ya, saking pentingnya menanamkan akhlak itu nang kuburan pun ngandani wong ngono lho. Padahal wong itu tidak akan berubah kalau tidak, bukan karena nasihat berubah itu. Nasihat itu dari hatinya sendiri. Terlalu banyak nasihat kita, tapi tidak dijalankan. Itu juga koreksi the third step itu, Inung tuh. Baik nasihat seabrek-abrek tiap detik. Wah, apalagi lewat apa namanya WA. Kabeh WA itu kan isinya nasihat toh. Iya toh, WA itu saiki kan berubah. Jadi memang kapitalis pinter banget itu. Sugih banget itu orang-orang karena yang ngisi adalah nasihatnya orang Islam yang panjang-panjang itu. Dan tidak dilakukan. Wes berbuih-buih lah kita bernasihat itu, tetapi hatinya kosong. Hatinya tidak tersentuh. Ya mudah-mudahan sih dengan upaya-upaya gini, Irfani itu sebetulnya yang mau disentuh hati. Tetapi saya menggunakan pendekatan multi intertransdisiplin. Lihat di situ. Bab kelima atau bab keenam itu ya. Kelima. Dan saya berbeda dengan Al-Jabiri total itu kalau sudah bicara Irfani. Total berbeda saya. Saya malah jadikan checklist itu. Apakah Anda itu multikulturalis sejati, Pancasilais sejati, Islam sejati atau enggak, ada 10 ceknya.
Nah, implementasi tadi tanyanya itu implementasinya gimana itu dicek, itu ada 10 checklist di situ. Kalau Anda gagal 5 ya berat, apalagi gagal 10. 2 aja belum tentu. 2 aja memenuhi itu atau enggak belum tentu. Ayo cek. Is'al wastafti qalbak. Bukan al-aql. Bukan tafti al-aql, tapi tafti qalbak. Begitu dong. Tapi dengan multi interference. Anyway, jadi kritik of Islamic reason kira penting betul, dan saya menggunakan itu dengan bahasa yang soft supaya landing itu pun masih Masya Allah tuduhannya masih macam-macam. Ya, tapi sebagai insan akademik, go ahead, rawe-rawe lantas, malang-malang putung, gitulah kira-kira. Tapi harus terprogram. 10 tahun mau apa, 10 tahun kedua apa, 10 tahun ketiga apa. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih. Sudah lebih 15 menit. Terima kasih semuanya ya, Mas Ginung, Solihul, kemudian Mas Mahsun, dan yang lain-lain tadi, para penanya UM Surabaya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay healthy. Ya. 3M. Jaga itu semua gitu ya, karena nanti malam kita sudah istighotsah untuk Pak Akil, Pak Siraj, untuk mendoakan kena COVID kan. Istighotsah se-Indonesia ya mesti cepat sembuh lah itu, karena se-Indonesia doakan itu, mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Prof. Matur suwun sangat, Prof. Yes, sami-sami. Terima kasih bisa silaturahim. Oke, terima kasih kepada seluruh narasumber, Prof. Amin, Dr. Maksun, dan Mas Inung yang sudah menyampaikan gagasan maupun kritik ataupun refleksi terkait fenomena sosial keagamaan yang ada di sekitar kita. Yang saya kira ini ilmu yang luar biasa, dan dari beberapa penyampaian atau kajian yang sudah disampaikan tadi, ada satu titik perjumpaan bahwa filsafat menjadi salah satu strategi dan metodologi untuk mengembangkan kajian-kajian keislaman agama, terutama di PTM ini kan mendorong ke sana ini kan juga perlu perjuangan yang luar biasa, karena ya sangat agak susah. Makanya karena di beberapa prodi juga enggak ada itu yang namanya ilmu pengantar filsafat aja enggak ada. Misalnya di di ilmu fakultas kesehatan misalnya juga enggak, di statusnya enggak ditemukan itu. Jadi saya kira ini yang masih bertahan. Ya menjadi semacam tantangan bagi PTM untuk menyikapi problem-problem kontemporer saat ini dengan melakukan itu tadi pendekatan yang multidisiplin, interdisiplin, dan transdisipliner. Dan saya kira ini di PTM saya kira sangat tepat ini, karena di PTM ini tidak hanya ada fakultas kedokteran, teknologi, ekonomi, psikologi, dan pendidikan, ekonomi. Jadi saya kira kajian hari ini bisa menjadi masukan bagi kita yang terutama yang ada di PTM ini ya. Karena kalau ini kan sudah menjadi tradisi yang sudah sangat familiar. Tapi kalau di PTM ini kan masih bisa dikatakan hal yang masih sangat baru. Nah, saya kira gambaran-gambaran tadi bisa memberikan kontribusi ataupun kesadaran bagi kita yang ada di PTM untuk mulai membangun landasan dasar mungkin saya kira, terutama di FAI ya. Saya kira ini panglimanya FAI ini Pak Isa untuk melakukan terobosan-terobosan yang sudah kita diskusikan hari ini.
Dan terakhir saya ucapkan terima kasih, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan atas nama Fakultas Agama Islam dan Studi Agama-Agama, saya ucapkan terima kasih atas semua yang hadir dan meluangkan waktunya, dan ini semua semoga menjadi amal jariah dan amal peradaban. Terima kasih. Dan kepada seluruh peserta, tadi hampir 200 orang yang ikut ini. Dan saya lihat tidak hanya dari UNMU, ada yang dari UIN Sumatera Utara, ada dari... Oh ya toh? Iya, Prof. Ada yang dari Pak? Ada yang dari UK, dari Inggris. Dari Masya Allah, luar biasa. Pembicaranya level internasional, Prof. Privilege. Walaupun yang ada kan prodi ya, levelnya prodi. Tapi partisipannya ini luar biasa ini. Saya lihat kemarin itu di Banjarmasin itu mau mulai listrik mati. Pindah genset kan, lama sekali, 45 menit baru bisa mulai. Tetapi attendance-nya menunggu sampai akhir 300. Luar biasa. Waduh, ya itu loh yang Inung dan teman-teman semua. Ada kehausan. Bagaimana sih memperbaiki? Saya kira itu. Saya kira kita satu jalan lah. Ada kalimatun sawak benan apa benan. Ayo bergeraklah, banyak cara bergerak. Siap, Prof. Jadi karena kalau enggak konservatif. Oke. Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke host untuk menutup acara ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin jamaah Jumia, bedah buku multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Kami ucapkan sebelumnya terima kasih kepada pemateri Prof. Amin Abdullah, Dr. Mahfud Jayati, Dr. Zainul Hamdi, dan Bapak Moderator Dr. Salih Muda atas partisipasinya, dan para hadirin peserta bedah buku. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan beliau-beliau dapat mendapat wawasan kita dalam hal kajian studi agama, studi Islam di era kontemporer ini. Amin. Baik, kita sampai ke penghujung acara bedah buku ini. Saya mewakili Master of Ceremony mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang hadir pada kajian bedah buku ini. Terima kasih kami sampaikan. Kita tutup acara bedah buku multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi matur suwun Prof, matur suwun Prof. Terima kasih Prof Amin. Terima kasih untuk yang lain-lain. Matur suwun. Salam semua pada teman-teman ya. Iya, insyaallah. Nggih. Nyuwun pamit, nyuwun pamit. Salam Pak Rektor ya. Oh, injih Pak Amin, injih. Waalaikumsalam. Nyuwun pamit. Terima kasih, Bro. Salam.